Nah, jadi begitu ya. Nah, kita coba langsung ke apa yang mungkin terjadi di minggu depan ini ya. Dari rentang 12 sampai 18 Januari 2026. Pasar ini lagi nunggu apa ya. Nah, ini yang penting, ini data ekonomi ya. Kita melihat dari data ekonomi biasanya dua hal besaran ya. Apa itu? Data ekonomi dan geopolitik itu biasanya sering banget menggoncang market ya. Nah, ada concern kita di data ekonomi di minggu depan ini. Apa? Yaitu inflasi ya, CPI ya. Dan ini bisa dikatakan penentu mood market ya. Nah, kenapa CPI ini penting? Ya. Jadi the Fed bisa lebih cepat menurunkan suku bunga atau tetap hawkish, hati-hati ya, mau dovish atau hawkish ya. Kalau inflasinya bandel, artinya eh, masih tinggi ya. Nah, the Fed ini cenderung tidak berani terlalu cepat melakukan cut ya. Dia masih akan stuck atau penurunannya pun dalam eh, rentang yang kecil ya. Nah, kalau inflasi turun dan terlihat stabil ya, maka biasanya lebih optimis untuk melakukan rate cut ya. Jadi minggu ini seperti orang yang bisa dikatakan menahan nafas sambil menunggu CPI ya. Jadi ini adalah eh, hal yang penting yang perlu kita concern dalam hal fundamental. Nah, jadi kalau dari poin ini ya, kita sebagai trader sudah bisa mengira-ngira apa yang mesti kita lakukan ya. Nah, tapi ntar saya akan jelaskan ya. Oke, lalu berikutnya dampak CPI ke instrumen ya. Jadi jika CPI lebih tinggi dari perkiraan atau bisa dikatakan inflasi itu panas, bias umumnya itu yang sering muncul adalah USD cenderung menguat ya, karena eh, ekspektasi suku bunga yang turun itu jadi lebih lambat ya. Dan gold bisa tertekan. Nah, karena suku bunga tinggi membuat gold kurang menarik ya. Otomatis USD lebih menarik itu bahasanya ya. Nah, lalu saham dan kripto itu bisa goyang ya karena risk appetite-nya turun ya. Nah, lalu bagaimana kalau CPI lebih rendah dari perkiraan atau bisa dikatakan inflasi ini sudah mulai jinak? Jadi bias umumnya adalah USD itu bisa melemah ya. Lalu gold itu cenderung menguat dan saham atau kripto itu biasanya lebih lega. Jadi risk on naik. Ya, tapi catatan penting ya buat kita, eh, kadang-kadang reaksi pertama saat data rilis itu sering spike dua arah. Jadi hati-hati ketika kawan-kawan trade pada kondisi seperti itu. Biarkan data itu rilis dulu. Nah, nanti itu pentingnya technical. Kita harus melihat dari sisi teknisnya juga, di mana tepatnya kita akan masuk. Ya. Nah, jadi kita biarin dulu harganya setidaknya sekitar 1 jam, 2 jam. Ya tentu ya kita melihat struktur yang terjadi. Jadi di mana tempatnya cocok kita melakukan buy atau melakukan sell. Nah, enaknya ketika kita trading derivatif itu kita tidak terganggu pada satu arah. Ya, kalau kita trading spot, kita memang harus hanya satu arah saja. Ya, kalau derivatif mau dia naik, mau dia turun, kita bisa mencari peluang entry
Ya, tergantung sekarang di mana kita akan melakukan buy atau sell-nya. Oke. Nah, itu dari CPI. Nah, hal lain lagi yang perlu kita pahami, ada data ekonomi lain lagi, ya. CPI itu kan di tanggal 13 ya. Nah, berikutnya, jadi ada data PPI, Producer Price Index. Nah, jadi simpelnya itu inflasi dari sisi produsennya, ya. Jadi ini yang bisa memperlihatkan eh, sumber atau bahan ini dari sisi produsen naik atau enggak, ya. Dan itu tentu akan bisa mempengaruhi CPI, ya. Nah, ini akan terjadi di tanggal 14 Januari. Lalu ada juga retail sales. Nah, retail sales ini itu kekuatan belanja masyarakat. Jadi kalau retail sales-nya kuat, ekonomi masih dianggap kuat, ya. Jadi inflasi bisa agak susah turun. Dan di hari Kamis, Jumat, itu ada nanti industrial production dan data lanjutan. Ya, jadi CPI itu adem, ya, inflasinya adem, tapi retail sales-nya super kuat. Ini market bisa mikir. Jadi inflasi itu bisa aja nanti naik lagi, ya. Misalkan CPI adem membuat apa namanya market berpikir, oh, the Fed akan cut, tetapi kalau retail sales-nya kuat, ini menjadi tanda yang kita harus berhati-hati juga karena akan menarik CPI itu sendiri akan naik lagi. Nah, jadi di sini akan terjadi tarik-menarik, ya. Nah, lalu kalau misalkan CPI panas, terus PPI juga panas, ya, maka market makin yakin suku bunga itu tetap tinggi. Ya tentu dong, nggak berani cut rate, ya. Dan di sana sudah tahu kan jawabannya kan, kemungkinan gold itu akan tertekan. Oke. Nah, jadi minggu ini itu bisa gonta-ganti ya, karena data yang keluar itu kan tidak bersamaan, ya. Itu yang saya katakan pada saat di Discord, hati-hati, ya. Kita mesti melihat itu selain dari geopolitik, kita mesti melihat bagaimana data ekonomi yang terjadi di minggu ini, ya kemungkinan akan tarik-menarik, maka jangan main hold, ya, simpelnya gitu, ya. Oke, lalu eh, berikutnya, nah dari sisi geopolitik, nah ini yang kawan-kawan sudah pada dengar, ya, dan ini sangat panas dan masalah ini banyak sekali yang memprediksikan akan memicu hal yang lebih besar. Seperti apa? Perang Dunia Ketiga. Ya, kita tidak berharap seperti itu karena itu benar-benar akan memicu banyak hal, ya, terutama dari ekonomi eh, banyak negara termasuk kita juga, ya. Jadi jangan dikiranya akan baik-baik saja, tentu akan berpengaruh, apalagi Indonesia ini adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang juga menjadi perhatian banyak negara, nggak cuma US saja. Jadi sangat berhati-hati. Apalagi Indonesia berada di lingkaran BRICS, itu sangat berhati-hati, ya. Tentu kita tidak berharap hal-hal yang lebih besar terjadi, tapi hal ini sangat akan membuat ketegangan, ya, negara-negara gajah, ya. Jadi bermula dari Venezuela, isu minyak, ya. Jadi kita melihat Trump menandatangani perintah untuk melindungi pendapatan minyak Venezuela yang disimpan di akun pemerintah AS dan diklaim kreditur, ya. Lalu US juga menyita tanker, ya. Lalu ada sejumlah tanker yang disanksi tetap keluar dari perairan Venezuela, itu termasuk miliknya Rusia. Nah, ini cukup panas, ya. Jadi
eh, kenapa ini penting untuk di market ya? Artinya oil itu bisa spike, naiknya cepat ya ketika ada headline, tapi kita juga mesti lihat kemungkinan akibat oversupply ya. Jadi kalau oversupply, walaupun dia spike naik ke atas, belum tentu langsung harganya benar-benar keangkat naik ya. Tapi kalau oversupply, tentu harganya akan kedorong. Mungkin dia akan naik, tapi masih dalam trennya, masih dalam range-nya gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini risk off bisa muncul tiba-tiba ya. Nah, dari sisi gold yang sebagai safe haven ya, emas itu menguat karena permintaan safe haven. Ya dipicu karena apa? Geopolitik Venezuela dan sambil menunggu sinyal arah suku bunga The Fed. Ini dari Reuters ya saya baca. Jadi akan ada dua hal yang membuat ini tarik-menarik ya. Jadi kalau geopolitiknya memanas, gold itu bisa menjadi pilihan bagi investor. Jadi kalau ini minggu-minggu ini sering terjadi ada berita-berita yang memanas ya, kita siap-siaplah di gold. Artinya pemikiran kita mungkin akan buy. Tapi sekali lagi bukan langsung FOMO buy, jangan seperti itu. Kita mesti melihat di mana letak buy-nya paling enak gitu loh. Ya. Lalu kalau CPI-nya panas ya, gold bisa ketekan. Jadi gold minggu ini itu akan tarik menarik ya. Jadi kekuatan antara geopolitik versus inflasi atau suku bunga. Nah, itu yang saya katakan eh, di Discord, kita jangan main hold, hati-hati ya karena ada berita-berita yang seperti ini yang membuat arah itu bisa tarik menarik ya. Jadi walaupun dalam posisi ini gold, kita ngomong gold di sini ya sebagai salah satu komoditi yang memang menjadi favorit kawan-kawan juga ya. Gold itu memang masih dalam trennya naik. Ya, tapi trennya naik dia bisa ngapain aja dalam tren itu dan fluktuasinya tidak sedikit. Kecuali kawan-kawan adalah pemain atau kecuali kawan-kawan adalah seorang investor yang memang oke, saya taruh dana di gold saya biarkan. Ya, saya juga invest di gold ya. Dan saya tidak melihat teknis. Saya sudah invest dari kapan lalu, saya biarin. Mau gold seperti apa, saya biarin. Itu invest. Berbeda ceritanya dengan trade. Ya, kalau trade, sekali lagi kawan-kawan mesti melihat di mana posisinya, kapan timingnya, itu yang kawan-kawan mesti perhatikan. Ya, oke. Lalu eh, kita ngomong, kalau kita rangkum ya, kita prediksi sedikit bagaimana perilaku market. Ya, ini prediksi ya. Jadi eh, bukan tebak-tebakan, ya bisa saja prediksi ini salah, ya. Tapi kemungkinan seperti apa jika dilihat dari sisi fundamental ya. Senin itu sebelum CPI ya, sebelum rilis market itu cenderung bolak-balik ya. Banyak gerakan yang mungkin akan spike, breakout, fake breakout ya. Jadi karena pelaku besarnya biasanya menunggu data. Nah, ketika CPI rilis, ini hati-hati nih, volatilitas bisa naik tajam. Bisa jadi spike dua arah. Karena CPI ini juga akan menunggu data PPI, retail sales, ya. Reaksi pertama itu bukan arah final. Ya, sekali lagi jangan FOMO ketika harga itu muncul. Beda cerita kalau misalkan, oke, saya trader yang biasa bermain atau atau melakukan trading dengan cara eh, apa? Dengan cara news trap. Ya. Tapi news trap itu kadang-kadang eh, bermasalah dengan broker ya. Seringkali broker pasti akan menghambat dari persoalan spread ya, lalu kadang-kadang lagging ya. Nah, seringkali akan terhambat seperti itu. Tergantung brokernya ya. Nah, lalu di Rabu ketika ada data PPI dan retail sales ya, jadi market itu memvalidasi ceritanya PPI. Apakah inflasinya benar-benar mereda atau ekonominya masih kuat ya.
Dan di sisa minggu ya, jadi market itu biasanya lebih bersih, mengikuti narasi yang sudah terbentuk, tapi rawan headline geopolitik. Nah ini, jadi ada dua sisi nih yang mesti kita lihat. Kalau misalkan nggak ada geopolitik, nah berarti arah-arahnya mirip-mirip yang eh, ini, yang tertulis di sini. Tapi kalau nanti ada geopolitik, nah siap-siap aja risk off ya. Kalau geopolitiknya cukup dalam, ya hasil CPI tidak terlalu, masih netral-netral aja, ternyata tiba-tiba ada geopolitik, nah siap-siap aja risk off. Oke. Nah, jadi seperti itu. Sisanya bagaimana, kita akan coba melihat dari sisi teknis ya. Oke, sebelum saya ngomong dari sisi teknis, saya silahkan bagi kawan-kawan yang ada ingin bertanya, saya persilahkan ya. Jadi saya berharap tidak berbicara satu arah, jadi kita bisa saling sharing, namanya ini sesi sharing. Kalau saya berbicara satu arah, mending saya bikin video monolog. Oke? Silakan, jika ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin didiskusikan, langsung ke chat, itu nggak masalah juga, silakan. Ya, aman semua? Ada Bu Eni, apa kabar Bu Eni? Oke, saya akan coba. Ya, sehat Bu Eni. Selamat tahun baru ya. Berarti belajarnya kita mulai minggu depan ya. Oke. Nah, saya coba akan mengambil di gold ya. Karena saya merasa eh, ya rata-rata kawan-kawan trade-nya banyak di sini ya. Nanti untuk di pair-pair lain, eh, jika masih ada sisa waktu, kita akan bahas ya. Saya juga akan menunggu pertanyaan dari kawan-kawan juga, atau tidak nanti mungkin Pak Bayu yang akan melanjutkan ya. Nah, kita coba melihat dari gold. Oke, gold ini big view-nya belum ada cerita secara teknis ya. Belum ada cerita untuk turun, belum ada ya. Tetapi di sini kita melihat ada kecenderungan mulai mengkerucut kenaikannya ya. Tapi belum ada faktor turun. Ini secara daily ya. Kenapa saya batasi ada dua garis di atas ini? Ini adalah area
terakhir sebelum dia nanti akan, jika jebol, dia mungkin akan membuat all time high lagi. Ya, ini sangat tergantung dari apa? Dari fundamental. Ya, apakah fundamental akan mendukung gold akan melakukan all time high lagi? Itu tergantung fundamental. Ya, tergantung nanti data ekonomi yang saya katakan tadi. Ya, jika misalkan inflasi sudah benar-benar bisa eh, apa namanya jinak, dan itu tentu akan membantu, akan menjadi faktor penentu The Fed untuk melakukan cut rate. Jika itu cut rate, walaupun cut rate itu belum dilakukan, ada eh, pricing in ke market yang sudah melakukan eksekusi lebih dahulu, ya. Jadi walaupun itu cut rate itu belum dilakukan, ya, bisa jadi langsung drop karena itu pricing in, ya. Market sudah berekspektasi terlebih dahulu dia akan melakukan penurunan, ya. Apa namanya gold bisa jadi akan tertekan. Kita ngomong gold, ya. Kenapa gold tertekan? Ya jelas karena lebih akan menarik nanti USD-nya daripada gold-nya jika kita ngomong dari sisi data ekonomik, ya. Nah, jika itu terjadi, maka bagaimana kemungkinan pergerakan yang akan terjadi di sini? Nah, itu yang saya katakan, ketika kita akan melakukan eh, misalkan entry di market, entah itu buy atau sell. Kalau kita melakukan buy, kita melihat di sini, kita jangan hold sampai melewati ini, itu maksud saya. Ini adalah area terakhir. Kita masih punya spare area itu cuman dekat banget, ya. Kita punya spare area itu dekat banget. Jadi harga mungkin saja akan naik, langsung drop, mungkin saja dia akan mengecil, ya, membuat eh, reaksi yang mengecil, artinya bukan 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 selebar range ini, tapi range-nya makin mengecil ke atas, ya. Itu juga menjadi gambaran bahwa market ini biasanya selaras dengan berita, ya. Oh, market ini sudah berekspektasi bahwa The Fed ini akan melakukan cut, ya. Nah, jika itu nanti pada akhirnya inflasi masih masih sama, yang masih cenderung mungkin hawkish juga, ya. Nah, ini market akan bolak-balik di sini, tapi dengan volatilitas yang cukup tinggi, ya. Nah, jika itu terjadi, ya, maka kita eh, harus berhati-hati juga melakukan buy di sini karena ini adalah batasan atas. Range-nya ini sempit, kawan-kawan. Jadi jangan FOMO. Kalau yang FOMO itu biasanya mengambil posisi-posisi dalam range ini. Even nanti dikatakan bahwa, oh, ini dia akan ATH itu gambling, cerita gambling, ya. Potensi mungkin iya ATH, saya juga akan berharap gold ATH lagi, ya. Karena melihat apa? Tidak hanya dari sisi data ekonomi, tapi lebih ke arah geopolitiknya yang sangat mungkin mengguncang market. Jadi orang lebih banyak risk off, ya. Nah, tapi kita sebagai trader bukan hold dalam posisi seperti ini. Jika kondisinya adalah, nah, dia pada saat terbreak, ya, lalu drop, ya, itu bisa kita ambil posisi di sini, lalu nge-buy. Kita bisa hold karena kita tahu trading range. Nah, pertanyaannya adalah kok berani? Nah, pertanyaannya gini, trading range-nya di mana sih? Itu kan yang jadi pertanyaan. Trading range-nya ada di sini, kawan-kawan. Nah, itu. Ini adalah low-nya, ini adalah high-nya, ya. Jadi ketika market itu drop, ya, kita ngomong secara teknis, ya. Ketika market itu drop, low-nya di sini, high-nya di sini, artinya kondisinya masih bullish secara market structure,
maka di mindset kita harus mengambil, bukan harus ya, kita lebih berpeluang bagus untuk mengambil buy, ya. Nah, ngambil buy-nya di mana? Ngambil buy-nya di level-level tahanan yang sudah kita set. Paling gampang kita bisa menggunakan Fibonacci, ya, atau menggunakan support resistance yang key level, ya, bisa seperti itu, bisa menggunakan supply demand atau order block, ya. Nah, di sini praktis sebetulnya yang sangat mungkin itu hanyalah apa namanya, SNR key level. Tetapi SNR key level ini juga di break, oke. Nah, ketika Anda misalkan melakukan buy di sini, ya, which is sebenarnya ketika momentum seperti ini jangan langsung buy, ya. Kita harus melihat juga momentum, makanya itu perlu yang namanya price action. Nah, tapi ketika ngambil pun buy di sini, kawan-kawan sudah pasti tahu jika sudah paham soal market structure, di mana harus masang stop loss. Artinya stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ada di sini. Karena apa? Karena ini adalah harga di bawah low. Dengan asumsi jika low ini di break, ketika harga itu ternyata turun dan break ini, maka kecenderungan atau bias-nya berubah ke arah bearish secara teknis, ya. Nah, karena secara teknikal dia masih bullish, ya, apalagi kalau kita melihat di daily itu tentu masih bullish, ya. Karena kita trade dengan jangka waktu yang lebih rendah, maka kita melihat time frame yang lebih kecil lewat misalkan A1 seperti ini, kita sudah bisa mendapatkan gain yang cukup, ya. Ini tergantung dari perspektif kawan-kawan dalam mencari target, ya. Kalau misalkan targetnya memang panjang, maka tentu tidak saya sarankan untuk menganalisa lewat time frame H1. Time frame-nya harus diperbesar. Oke. Nah, jika ini break, maka kecenderungannya adalah bearish atau change of character, ya, yang biasa saya sebutkan di edukasi-edukasi sebelumnya. Oke. Tapi karena kita entry di sini, dia belum change karakter dan SL pun belum kena, maka ketika kawan-kawan entry di sini tentu sudah mendapatkan profit, ya. Tentu sudah mendapatkan profit 1/2 bahkan sudah didapatkan. Nah, ini kan sebenarnya sudah yang mana namanya trading range? Trading range itu ini low sampai high. Artinya apa? Harga itu sudah naik, sudah mendekati maksimal trading range-nya. Ya. Jadi tidak ada bahasanya saya itu akan melakukan entry buy seperti itu lalu saya tahan dan berharap atau berekspektasi besar ini akan break. Hati-hati, ya, hati-hati. Lihat nanti data ekonomi nanti, ya. Jika itu membuat inflasi drop atau bisa dikatakan bisa jinak lebih rendah, maka potensi akan dia drop di sini, kawan-kawan. Ya. Nah, pergerakan ya ini kan karena belum selesai, ya. Jadi kalau misalkan ini naik, ternyata di sini memang ini dia membuat higher high, tapi jika naiknya ini nggak drastis, ini masih artinya ekspektasi market ini kemungkinan diperkirakan inflasi akan tetap kuat. Nah, misalkan begitu, ya. Maka eh, sorry, inflasi bisa bisa jadi apa namanya eh, melemah, ya. Nah, jadi kemungkinan ini akan naiknya cuma sampai begini aja, nggak kenceng naiknya. Oke. Nah, itu yang mesti kawan-kawan perhatikan di sini, ya. Jadi jangan juga langsung melakukan sell dan hold. Nah, dasarnya secara teknis pun nggak kuat, walau di sini ada tahanan.
Saya bukan mengatakan salah mengambil sell, bukan. Kemarin saya juga ngambil sell, tapi saya tahu exit-nya di mana, oke? Dan saya tahu ngambilnya di mana, ya. Nah, di sini bisa ngambil sell, bisa. Area ini bisa ngambil sell, tapi exit-nya jangan panjang, ya, karena kecenderungan itu masih naik, ya. Hati-hati, hati-hati. Itu yang saya katakan, trading range juga sudah sempit, ya. Data ekonomi dan geopolitik ini masih tarik-menarik, oke? Nah, itu adalah pandangan untuk gold, ya. Jadi eh, sangat clear banget ini, ya. Tapi memang peluang untuk entry-nya kecil, untuk panjang ya kecil. Lalu apakah bisa saya ngambil pendek, Pak? Oh, bisa saja. Dengan melihat seperti ini, ya kita melihatnya di time frame yang lebih kecil, artinya dengan target yang lebih pendek, ya. Kita memperkirakan harga akan ke sini, ya. Oke. Artinya perjalanan harga itu di dalam apa namanya? Di dalam runway ini, ya. Nah, kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, misalkan di M5. Ternyata di M5 pun sebenarnya dia sudah mengambil trending range-nya setengah, ya. Nah, cuman di M5 ini, nah ini ya, jadi M5, nah di M5 ini belum ada inducement berikutnya. Jadi ini adalah SNR key level, belum ada inducement berikutnya, ya. Bisa jadi dia akan naik, ya. Jika dia akan membuat inducement berikutnya, dia akan drop dulu ke sini, ya. Mungkin spike, lalu dia akan naik. Nah, entry-nya untuk buy, ambilnya di area ini, ya. Ambilnya di area ini, ya. Tapi itu singkat, singkat ya. Jika harga benar-benar turun ke sini, maka trading range-nya hanyalah ini, sorry ini ya, ini dan ini. Artinya apa? Jika kita ambil buy di sini, maka kita harus siap stop loss di sini. Oke. Dan target paling tinggi itu ada di area ini. Ya. Apakah bisa langsung entry sekarang? Nggak bisa. Ini adalah kondisi yang gantung. Ya, gitu. Jadi ketika misalkan nanti nunggu market nih, ya, jangan langsung entry sekarang karena nggak ada posisi yang gantung. Kita better tunggu market. Ya. Kalau misalkan market mendukung gold naik, dia akan break langsung nanti. Atau sebelum market rilis, dia akan drop dulu. Nah, kan kita sudah tahu nih, dia ceritanya naik, dia akan drop dulu. Ketika drop di sini, dia belum break, ya. Ternyata market nanti akan mendukung gold naik. Nah, itu menjadi peluang kita. Kalau pas benar-benar di sini, peluang kita untuk langsung entry. Itu cara menyesuaikan antara fundamental dan technical. Oke. Ya, kira-kira begitu. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, sorry, sorry, sorry. Saya koreksi ya, saya koreksi. Ternyata ini middle-nya. Oke, dia artinya ada trading range di sini dan, nah, ini inducement balik sini. Nah, dia ada trading range di sini dan belum ada high.
ya, saya note belum ada hike ya. Dia belum ada hike karena apa? Karena belum ada inducement. Nah, kapan dia ada inducement? Jika dia break ini, ya, break ini, atau nanti misalkan dia turun lagi, biarkan saja dia turun, ya, biarkan saja dia turun. Artinya dalam turun seperti ini pun dia masih dalam kondisinya buy. Hati-hati kawan-kawan ketika melihat ini, ya. Jadi jangan langsung diasumsikan dia sudah berubah arah. Karena apa? Low dan high-nya di sini, rentangnya ini. Dia akan berubah arah jika benar-benar break ini. Nah, oke. Misalkan dia berubah arah, dia benar-benar break ini. Oke. Itulah dia akan change of character. Tetapi jika dia belum break ini, dia belum berubah arah. Nah, dengan seperti ini, kawan-kawan juga bisa melihat ya. Jadi, ini adalah sebenarnya liquidity. Ya, dia mungkin saja akan mengambil ke sini. Nih, ya. Jadi ada gap di sini. Ini bukan 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 levelnya ya, tapi dia bisa jadi akan turun begini atau lebih sedikit, ya. Lalu dia naik. Nah, ini pas banget ada di trend line-nya juga ya. Area sini ini pas banget ada di trend line-nya juga. Jadi dia mungkin akan drop begini, yang kawan-kawan kalau tidak paham ini bisa dianggapnya sell, belum tentu ya, karena dia belum break atau merubah arah, masih dalam konteksnya bullish ya. Dropnya ini koreksi, nge-grab liquidity ya, ngisi bensin lalu naik lagi. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Oke, ya saya koreksi ya. Tadi saya kurang uh, clear melihatnya. Oke, mungkin itu. Silakan jika ada pertanyaan. Nah, ini kan pas banget ya. Ini di area ini pas juga ada di timeline-nya. Jadi bisa jadi nanti dia itu ya drop begini. Jadi clear dia apa namanya, sesuai dengan trackingnya dia. Nah, jadi kalau Anda kawan-kawan mau scalping, ya bukan scalping sih bahasanya, ngambil yang singkat. Ya, kalau scalping itu mungkin 10-20 pip, tapi kalau kalian ngambil di sini ini lebih dari scalping ini. Kayak segini aja sudah 200 pip. Ya. Nah, biasakan menunggu ya. Ya. Jadi eh, jangan FOMO, trading itu jangan FOMO. Jadi apa kita bisa pasang buy limit di area 4460? Mana 4460? 4460. Masih di atas ini. Ya. Saran saya, jangan main buy limit, Bu. Ya. Saran saya jangan main buy limit untuk kondisi market yang seperti ini ya. Artinya begini, kita menunggu data ekonomi kan, ya. Nah, hati-hati kalau main buy limit, ya. Nanti kejadian lagi seperti kemarin. Kita tunggu di sini, lihat reaksi harga. Artinya ketika dia sudah semakin melemah, nah di sana peluang kita untuk entry. Ada sedikit tidaknya analisis dari price action-nya, ya. Jadi kita melihat mungkin pattern-pattern yang akan terjadi di area-area itu, ya, baru kita mengambil reaksi. Oke, ada lagi? Silakan.
Magic number-nya itu nanti akan berada di angka 4457, 4457, 4458 ya. Itu, nah ini magic number-nya ada di sana. 4465, 4464, 4457, nah itu magic number-nya ada di sana. Oke. Inducement itu seperti apa? Inducement itu eh, kata lain memvalidasi swing manipulasi. Nah, jadi eh, itu sebenarnya sudah kita jelaskan di materi-materi sebelumnya ya. Jadi contoh inducement itu adalah seperti ini ya. Mungkin di H1 ya. Nah, ini ya. Ini harga akan naik nih. Saya berharap kelihatan kursornya ya. Ini harga naik nih. Ini kan swing ya, swing. Ketika dia drop, break swing ya. Saya pernah menjelaskan soal swing ya lebih detail. Eh, jadi kalau misalkan penjelasan swing ini lebih detail saat ini akan membutuhkan waktu cukup banyak ya. Saya pernah menjelaskan soal inducement, soal soal bagaimana eh, menentukan swing ya. Ada standar prosedurnya ya. Itu bisa dicek di YouTube juga, kita sudah upload ya di bagian YouTube Premium. Nah, ketika break ini ya, kawan-kawan mungkin kalau yang tidak paham ini inducement, dia akan di break dan mengira ini akan berganti arah. Bukan berarti salah untuk nge-sell, bukan. Berganti arah. Ya, berganti arah itu masih dalam konteks yang harusnya masih konteksnya bullish, tapi kita sudah menyangka sudah bearish. Ya, nah market itu cenderung dia bisa saja membuat tren minor dulu sebelum melanjutkan majornya. Nah, sama seperti ini. Ketika dia break ini, itu kita jadikan patokan itu inducement. Bukan berarti nggak boleh ngambil sell, tapi arahnya masih buy. Apakah kita bisa ngambil sell? Bisa saja, tapi kita harus melihat di mana kita bisa ngambil sell dan batasannya sampai mana. Nah, ketika dia break ini, artinya inducement itu kita bisa tahu di mana low, di mana high. Ya, dalam kategori ini, ketika dia sudah break ini adalah high-nya, ini adalah low-nya. Ya, ini low-nya. Nah, kenapa kok low-nya di sini? Kenapa kok nggak di sini? Kenapa kok nggak di sini? Nah, itu ada prosedurnya, ada prosedurnya, gitu. Ya. Nah, jadi eh, artinya sebelum dia break low ini, tujuan untuk mengetahui melakukan inducement itu agar kita mengetahui trading range. Nah, ketika sudah ada trading range, kita tahu di mana low, di mana high. Artinya kita bisa tahu di mana kita bisa eh, memastikan bahwa harga itu berganti arah atau tidak. Dan trading range itu bisa membantu kita itu dalam rentang area ini saja. Ya, jika dia koreksi, kita bisa mengambil buy, lalu targetnya jelas. Ya, jika dia break bawah, maka itu dia sudah berganti arah. Nah, itu fungsinya. Ya, jadi inducement itu eh, dilakukan untuk mengetahui trading range. Ya, kalau dia saat bullish mengetahui di mana high-nya, ya. Kalau saat bearish di mana low-nya. Lalu kalau saat bullish, low-nya diketahui dari mana? Ketika dia melakukan break of structure. Nah, jadi seperti ini ketika high ini di break, ya, ketika high ini di break, maka sudah terjadi break of structure. Maka ini adalah low-nya, low berikutnya. Ini low 1, ini low 2 gitu ibaratnya. Gitu. Nah, apakah high-nya sudah ada? Belum ada karena belum terjadi inducement. Nah, itu fungsinya mengetahui inducement ya
dan break of structure atau change of character. Jadi itu pemahaman yang sangat-sangat penting banget ya. Karena dengan mengetahui itu kita bisa tidak jadi ragu, tidak jadi membingungkan dalam memahami arah harga ini masih kemana dalam konteks teknis gitu ya. Jadi saya harap terjawab Pak Budi. Kalau kita menjelaskan soal lebih detail industrimen sekarang, nah rasanya waktunya tidak cukup karena ya kita sharing season ini dalam rentang ya, kurang lebih 1 jam. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum saya akhiri. Ya, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan kah? Oke, saya tunggu 1 menit ya. Boleh di-share YouTube yang menerangkan lebih detail struktur market. Bisa nanti saya apa namanya share di Discord ya. Ya, sama-sama Pak Budi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan langsung di grup Discord. Yang lebih spesifik terhadap ini bisa diskusi di channel yang filosofi ya, filosofi Candle atau Candle Talk itu, silahkan bisa screen capture market yang kawan-kawan dapatkan ini bagaimana, apakah sudah break of structure misalkan seperti itu, apakah sudah change of character, apakah mappingnya sudah oke, sudah benar. Ya, saya tidak menggurui maksudnya dalam konteks ini. Saya rasa kawan-kawan juga banyak yang sudah lebih senior dalam tradingnya dari saya. Tapi ayo marilah kita diskusi eh, dan saya berharap ketika kawan-kawan melontarkan pertanyaan di sana tetap open minded ya. Jadi seperti itu. Kita saling mengisi lah ya. Jadi begitu kawan-kawan, Bapak Ibu ya. Eh, saya mohon maaf karena durasinya sudah eh, melewati 1 jam dan kebetulan saya juga ada keperluan ya. Jadi kita lanjut diskusi ini nanti di Discord. Silahkan saja nanti sekali lagi bisa komunikasi di channel yang Candle Talk atau Filosofi Candle dalam konteks yang mapping atau pertanyaan-pertanyaan dalam struktur market ya. Begitu kita kira Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, happy weekend, selamat beristirahat dan siap-siap kita menghadapi market besok ya. Happy profit.